Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, mari kita lanjutkan cerita tentang 10 langkah PLKB. Cerita tentang 10 langkah PLKB tiada henti-hentinya. Karena apa? Karena inilah yang menjadi tupoksi utama kita. Dan inilah yang membawa keberhasilan kita. 10 langkah tidak harus selalu dilaksanakan di tingkat desa saja. Tapi juga 10 langkah bisa dilaksanakan di kabupaten, bisa dilaksanakan di tingkat provinsi. Oleh karena itu, maka Aki di kemarin berbicara selain daripada di peraturan, juga para kabin, kasih, kepala DT2 harus menghayati dan memiliki pola-pola 10 langkah PLKB. Jangan sampai dari provinsi monitoring ke tingkat desa, tapi kita dicemoohkan oleh PLKB. Berikutnya, 10 langkah itu harus masuk pada setiap kegiatan. Jadi bukan kegiatan KB saja, tapi semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan Bangga Kencana itu harus melalui 10 langkah. Apakah itu stunting? Apa itu kampung KB? Apakah itu membentuk BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK remaja, institusi, apalagi lah pekerjaan kita. Harus melalui 10 langkah PLKB. Ya, itu 10 langkah gitu. Yang pertama misalnya di BKR. BKR itu kan yang pertama kalau kita mau membentuk BKR, kita harus berada dulu di mana kita itu menemui tokoh formal di situ. Misalnya di RW 3. Ya. Tokoh formalnya itulah dulu yang kita datangi. Tokoh informalnya dulu yang kita datangi. Data dulu kita yang harus melaksanakan. Harus ada komitmen dulu dengan mereka. Harus ada KIE bersama dulu dengan mereka. Harus ada pelayanan. Apa pelayanannya? Pelayanannya adalah kepada masalah-masalah yang ditemukan pada remaja itu. Itu yang dilakukan dulu. Ya. Kalau sekarang tidak sesuai, silakan kembangkan. Lebih bagus. Tapi kalau itu ditinggalkan, itu rohnya ditinggalkan, ya kemananya juga gak akan benar gitu. Masa ada BKB yang tidak punya kakak? Itu kan kita itu abal-abal selama ini. Termasuk zaman Aki juga begitu. Karena apa? Karena nanti dievaluasi itu adalah evaluasi keterampilan anak dari hasil keterampilan ibunya. Itu di BKB. Semua pakai 10 langkah. Ya, 10 langkah PLKB. Juga tentu saja kita dulu pernah melaksanakan berbagai kegiatan lapangan. Ada yang disebut Garma, penggarapan bersama, ada yang disebut dengan Pantura Pantes, Pantai Utara Pantai Selatan, ada yang disebut dengan Geol Simadu, itu Subangnya, ada yang Jumling Bandung Barat, ada yang Ngariung di Buruan Purwakarta, semua memakai 10 langkah. Pertama daerah yang akan digarap, siapapun yang menggarapnya. Apakah itu yang akan datang itu PLKB atau kepala kabupatennya atau kepala bidangnya, pasti mengadakan dulu pendekatan tokoh formal. Pasti mengadakan dulu pendataan di situ. Ya, misalnya mau pelayanan di tempat A, pasti datang dulu ke tempat A. Nah, oleh karena itu, maka 10 langkah itu harus melekat. Harus melekat pada kegiatan-kegiatan. Baik itu pembinaan institusi maupun pembinaan-pembinaan yang lainnya, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi penggarapan program. Biasanya kan kita ada COP dulu. COP itu semuanya pakai 10 langkah. Tidak ada yang lepas daripada 10 langkah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, apakah 10 langkah itu masih relevan di zaman now? Aku tantang orang itu bahwa masih relevan.
Yang tidak relevan adalah teknisnya. Yang tidak relevan adalah materinya, itu bisa dikembangkan. Tapi pokok-pokok itu, dan sebetulnya mereka juga, sebetulnya kami juga Pak, orang-orang dinas lain itu melakukan itu 10 langkah. Hanya kami tidak menyebut dan kami tidak runtut. Ilmunya baru dari BKKBN. Itu ceritanya. Kita harus bangga jadi orang BKKBN ya. Itu 10 langkah. Kemudian gimana supaya 10 langkah ini termasuk pada roda yang menjadi pekerjaan dan tanggung jawab. Tentu saja 10 langkah harus tercermin dalam apa? Dalam pengawasan. Jangan sampai kepala kabupaten atau kepala bidang, berapa kamu hasil aseptor? Itu yang ditanyakan, itu yang sekarang itu bisa dimanipulasi. Hasil itu kan belum tentu pekerjaan dia. Dia tidur aja sebulan di seorang PLKB bisa dapat aseptor. Karena aseptornya sudah sadar sendiri, atau dapat bidan, atau dapat apa, dilaporkan. Ini yang sekarang banyak kritikan-kritikan dari teman-teman kita di luar dinas. Bahkan sampai ada yang harus dibahas teman-teman yang masuk dari kesehatan ke KB di mana-mana nih, beberapa orang. Ki, coba jelaskan apa sih bedanya? Di KB itu ada BKL, ada Posbindu. Di kami ada Posyandu Remaja. Di kami ada ini yang di BKKBN juga ada. Nah, ini apa bedanya kita dan mereka? Karena kalau kami lihat mereka itu mengerjakan seperti kami. Ini bahaya, ini koreksi besar ya, koreksi besar. Jadi harus dapat kepada pengawasan. Lihat pisum. Pisumnya mencerminkan 10 langkah enggak? Ada enggak kunjungan ke tokoh? Ada enggak kunjungan ke tokoh informal? Ada dia KIE di mana? Ada dia penteladanan di mana? Apakah ada dia pelayanan? Apakah dia ada pembinaan? Dan terakhir pencatatan pelaporan. Itu hikmahnya. Jadi sekali lagi, kalau kemarin Aki bilang bahwa satu harus masuk ke peraturan, ya, jangan perundang-undangan, Perbub atau Perda atau SK Kepala BKKBN. Itu satu. Jadi harus masuk kepada peraturan. Yang kedua, 10 langkah harus dipahami oleh seluruh struktural. Ya, karena di dalam manajemen keuangan, di dalam sarana juga 10 langkah itu bisa dilaksanakan. Ya, jadi harus tahu itu, apalagi para pembina pejabat. Jangan sampai pembinanya tidak tahu, PLKB-nya tahu. Ini yang disebut dengan manipulasi. Itu bisa terjadi ke sana. Yang kedua, yang ketiga, harus semua kegiatan dilaksanakan melalui 10 langkah. Pembentukan BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan lain sebagainya. Oke, ulang-ulang ini supaya kita paham. Yang keempat, apa? Penggarapan garma, penggarapan repressing, cakot, segala macam. Itu memakai pola 10 langkah. Ya. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah untuk pengawasan. Tolong, kapan kamu rakor? Nggak ada duitnya. Nah, tentu saja inilah yang awal tadi disebut. Bagaimana dukungan minimal. Tidak harus maksimal. Yang maksimalnya itu semangat. Yang minimalnya itu dukungan harus ada. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian. Rp5.000 dulu untuk rakor. Jadi, Aki ingat bagaimana Permata Sanda dilaksanakan di kecamatan di Kabupaten Ciamis hanya dengan uang Rp500.000. Dibekali sama kita. Tapi ada kegiatan yang menjadi 10 juta, menjadi 6 juta. Itulah inovasi dan kreativitas. Sekali lagi Agi minta 10 langkah terapkan di dalam jiwa bangga kencana. Dimanapun, kapanpun, dalam cuaca apapun. Nanti Aki ada contoh-contoh tentang bagaimana Aki mendidik para pegawai baru tentang 10 langkah. Kita lanjutkan. Sekian dulu. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.